got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyanti dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411110. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan bahkan pemahaman mengenai memahami kepemimpinan dalam suatu organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam organisasi? Jadi, kepemimpinan dalam organisasi itu adalah suatu pendekatan manajemen di mana setiap pemimpin membantu menetapkan tujuan strategis bagi organisasi dalam memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang di dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas bahkan tujuan yang mereka harapkan. Nah, kepemimpinan dalam organisasi itu mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan yang mereka inginkan. Kepemimpinan dalam organisasi itu sangat penting karena menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan bahkan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur bahkan mengarahkan suatu organisasi, organisasi tersebut tidak dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan visi dan misi yang mereka rencanakan. Selanjutnya itu, apa saja sih konsep kepemimpinan dalam organisasi? Jadi, konsep kepemimpinan dalam organisasi itu adalah suatu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi bahkan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasinya. Berikut ini ada beberapa konsep kepemimpinan organisasi yang harus kita pahami. Pertama itu ada kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan dari kekuasaan ataupun otoritas. Kedua itu ada kepemimpinan adalah tentang pengaruh agar orang lain berupaya memaksimalkan demi meraih suatu tujuan. Ketiga, ada kepemimpinan yang harus mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompoknya. Keempat itu, kepemimpinan harus menggunakan kemampuan, bahkan menggunakan kekuasaan dengan memilah etika ketika akan mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi pemahaman pada konsep kepemimpinan dalam suatu organisasi itu sangat penting bagi setiap orang yang ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, seseorang dapat memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan ataupun otoritas, tetapi juga tentang pengaruh sosial bahkan distribusi kekuasaan yang adil. Selain itu, pemahaman konsep kepemimpinan dalam organisasi itu juga dapat membantu seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang tepat bahkan membangun suatu hubungan yang baik dengan para anggota organisasinya atau kelompoknya. Selanjutnya itu sikap-sikap seperti apa saja yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam organisasi itu perlu memiliki sikap-sikap kepemimpinan yang dapat membantu dalam mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Berikut ini ada beberapa sikap kepemimpinan yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Pertama itu menjalin kedekatan dengan karyawannya. Seorang pemimpin yang mampu menjalin kedekatan dengan karyawannya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif bahkan organisasi mereka yang akan lebih terpercaya dan mampu mengikuti arahan sang pemimpin. Kedua itu memberikan semangat dan motivasi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat dan motivasi kepada karyawannya agar mereka termotivasi untuk bekerja bahkan mencapai tujuan organisasi dengan baik. Ketiga itu mencapai kepercayaan bahkan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan bahkan tanggung jawab kepada karyawannya agar mereka merasa bisa dihargai bahkan memiliki terhadap organisasi tersebut. Keempat itu mendorong partisipasi bahkan keterlibatan suatu kelompok. Seorang pemimpin harus mendorong partisipasi bahkan keterlibatan kelompok dalam mengambil keputusan bahkan mencapai tujuan organisasi. Keempat itu menjadikan contoh yang baik untuk mengikutnya. Bahkan tindakannya, seorang pemimpin harus menjadi contoh baik untuk karyawan melalui ucapan bahkan tindakan yang positif. Selanjutnya, bagaimana cara menjalani kedekatan antara pemimpin bahkan anggota dalam suatu organisasi? Pertama itu mengenali anggota kelompok. Biasanya, seorang pemimpin harus mengenali anggota kelompok dengan baik, termasuk kelebihan bahkan kekurangan mereka.
sehingga dapat memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Kedua itu membangun komunikasi yang baik. Seorang pemimpin harus membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasinya ataupun kelompoknya, baik melalui pertemuan tatap muka ataupun melalui media komunikasi lainnya. Ketiga itu memberikan umpan balik atau feedback. Seorang pemimpin harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota kelompoknya, baik dalam hal kinerja maupun pengembangan pada diri. Keempat itu membangun suatu kepercayaan. Seorang pemimpin harus membangun kepercayaan dengan anggota kelompoknya dengan cara memenuhi janji-janji, menjaga kerahasiaan, bahkan menunjukkan integritasnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi suatu konflik antara pemimpin bahkan anggota dalam organisasi. Konflik antara pemimpin dan anggota dalam organisasi itu dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, ketidakcocokan personal. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi beberapa konflik antara pemimpin bahkan anggota dalam organisasinya. Pertama itu identifikasi akar masalah. Seorang pemimpin harus mengidentifikasi akar masalah dari konflik yang terjadi sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Kedua itu kenali perbedaan pendapat. Seorang pemimpin harus memahami perbedaan pendapat yang terjadi antara dirinya bahkan anggota kelompoknya sehingga dapat menemukan titik temu yang baik. Ketiga, itu ada hindari mewujudkan suatu belah pihak. Seorang pemimpin harus menghindari menyudutkan satu belah pihak dalam konflik, sehingga dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil bahkan efektif. Keempat, menjadikan moderator yang bijaksana. Seorang pemimpin harus menjadi moderator yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik antara dirinya bahkan anggota kelompoknya. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, seorang pemimpin dapat mengatasi konflik antara dirinya bahkan anggota kelompoknya atau organisasinya dengan efektif, bahkan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis bahkan efektif dalam mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan bersama anggota organisasinya. Oke, sekian penjelasan materi tentang memahami kepemimpinan dalam organisasi dari saya. Apabila ada pengucapan kalimat, kata, ataupun yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.